Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kesehatan, keselamatan tercurah untuk kita semua. Selamat datang di Soronesia, program khusus untuk mempelajari bahasa Jepang dari awal. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih sudah mau bergabung di kelas ini. Selama 2 minggu ke depan, setiap harinya kami akan membagikan video mengenai pembelajaran huruf-huruf Jepang, khususnya hiragana dan katakana. Untuk video kali ini, kita akan membahas untuk pengenalan lebih dalam huruf Jepang. Ada 6 materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama adalah profil pemateri, tujuan dari belajar bahasa Jepang, silabus, materi pembelajaran, kesimpulan, dan terakhir adalah penutup. Mari kita masuk ke materi pertama, yaitu profil. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Ferijal. Saya biasa dipanggil dengan Ferry. Saya adalah lulusan S1 Sastra Jepang dari Universitas Dharma Persada di Jakarta. Saya saat ini bekerja di perusahaan otomotif yang ada di Jakarta. Untuk email bisa kalian lihat, dan silakan untuk berkunjung ke channel YouTube saya di Soronesia. Yang kedua adalah tujuan. Jadi tujuan dari belajar mengenai huruf-huruf Jepang bisa kita lihat ya, huruf Jepang dan bahasanya. Yang pertama, untuk memahami jenis-jenis huruf di Jepang itu apa saja, lalu mampu membaca, menulis huruf-huruf Jepang, mengembangkan pelajaran bahasa Jepang ke tingkat lanjut. Jadi nanti rekan-rekan bisa tidak tidak wajib puas berada di sini. Jadi kami harapkan nanti rekan-rekan bisa mengembangkan bahasa Jepangnya ke tingkat yang lebih lanjut. Lalu mampu memberikan salam dalam bahasa Jepang. Yang terakhir, mampu memperkenalkan diri dalam berbagai situasi. Inilah nanti yang akan kita pelajari selama 2 minggu ke depan. Yang ketiga adalah silabus. Di hari pertama sampai hari ke-12 kita akan fokus mempelajari huruf dan perubahan huruf hiragana, katakana. Di hari 13 dan 14 kita akan mempelajari ragam ucapan salam dan ragam perkenalan diri dalam berbagai situasi. Lalu kita masuk ke materi keempat. Baik, di Jepang sendiri ada 4 jenis huruf yang dipakai, yaitu kanji, hiragana, katakana, dan romaji. Kita masuk ke materi kanji dulu ya. Kanji adalah aksara Jepang yang digunakan dalam bahasa Jepang. Kanji melambangkan sebuah kata, baik itu kata benda, akar kata kerja, akar kata sifat, dan kata keterangan. Huruf kanji terinspirasi dari alam yang ada di Cina. Secara resmi, kanji dikenal Jepang lewat barang-barang yang diimpor dari Cina melalui semenanjung Korea mulai abad ke-5 Masehi. Jadi sebelum bangsa Jepang mengenal kanji, bahasa Jepang berkembang tanpa bentuk tertulis. Jadi setelah kanji masuk dan berkembang, maka muncullah sistem penulisan mangyogana. Apa itu mangyogana? Mangyogana yaitu tulisannya Cina, tetapi bunyinya bahasa Jepang. Mangyogana ini dipakai dalam puisi klasik yang disebut dengan mangyosu. Untuk menyederhanakan mangyogana, maka para wanita yang lebih banyak membuat puisi klasik ini ya, membuat huruf baru, penyederhanaan dari kanji yang merupakan cikal bakal dari huruf hiragana. Aksara kanji memiliki cara baca yang berbeda-beda.
ada dua cara pengucapan, yaitu cara baca Cina disebut Ongyomi dan cara baca Jepang yaitu Kungyomi. Kita masuk ke jenis kanji. Ada sekitar 1945 karakter dasar kanji yang digunakan, yang sudah distandarisasi di tahun 1981. Lalu untuk tipsnya ya, tips menghafal kanji, rekan-rekan wajib rajin membaca, rajin menulis, dan rajin-rajinlah memakai teknik mnemonik, yaitu membuat sebuah cerita atau gambar. Karena pada dasarnya kanji memang bentuk benda yang dibuat ke dalam bentuk tulisan. Kita masuk ke fungsi kanji. Fungsi kanji itu membedakan arti yang cara bacanya sama ya, atau homofon. Contohnya kalau di Indonesia itu, bahasa Indonesia, ada kata bisa yang artinya mampu, dan ada kata bisa yang artinya racun. Nah, di Jepang pun sama. Jadi fungsi kanji untuk membedakan arti. Contohnya adalah i. I ada yang artinya dokter, ada yang artinya lambung. Jadi dengan menggunakan kanji yang berbeda, jadi seseorang yang membacanya bisa paham, oh ini maksudnya kemana arah pembicaraannya, atau arah kata-katanya seperti apa, seperti itu. Yang kedua adalah untuk memudahkan intonasi dan jeda dalam kalimat. Jadi supaya bisa mengatur napas ya dalam membaca. Kalau misalnya hurufnya hiragana semua akan kesulitan untuk membaca bahasa Jepang karena tidak ada spasi. Seperti itu. Lalu yang ketiga untuk menghemat kolom Genkyo Yoshi atau buku kotak-kotak, karena satu kanji bisa menggantikan beberapa huruf hiragana. Contohnya yaitu ini adalah tulisannya kanarazu, lalu ditulis ke dalam bentuk penghematan, yaitu ini kanjinya kanara, ini zu. Nah, jadi fungsi yang keempat sering digunakan di tempat-tempat umum dan dokumen-dokumen seperti itu. Yang kelima adalah kanji gabungan yang diucapkan dengan ongyomi memiliki makna yang mengkhusus daripada kanji yang dibaca dengan kungyomi atau ucapan Jepang. Yang terakhir, untuk membentuk satu kata dari satu rangkaian kalimat dengan makna yang sama. Contohnya adalah si A ini okeku makeru. Bisa dipersingkat dengan makna yang sama, yaitu taihai, yang sama-sama artinya kalak telak dalam pertandingan. Ini adalah contoh buku pembelajaran kanji seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat contohnya, ini adalah gambar daging, lalu dibuat bentuk tulisannya yaitu seperti ini. Kita masuk ke hiragana. Pengertian hiragana adalah satu huruf yang mewakili satu bunyi. Jadi kalau huruf A dibacanya A, huruf I dibacanya I. Ini ya, salah satu jenis huruf dalam tata bahasa Jepang yang mewakili satu bunyi. Jenis huruf hiragana ada 46 huruf dasarnya dan digabung dengan huruf hiragana turunan. Nanti kita akan belajar di hari ke-6 untuk mempelajari huruf hiragana turunan. Tips menghafal hiragana yaitu bisa dengan banyak-banyak membaca, menulis, dan teknik mnemonik. Di video pembelajaran huruf hiragana dan katakana, saya pun membubuhkan gambar yang mengilustrasikan teknik mnemonik. Jadi nanti rekan-rekan bisa lebih mudah menghafal huruf hiragana dan katakana. Rekan-rekan juga bisa membuat flashcard dan juga bisa mengunduh di aplikasi ya, di Play Store. Seperti itu.
Kita masuk ke fungsi hiragana. Hiragana digunakan untuk menulis kosakata asli bahasa Jepang. Partikel, furigana, okurigana, ucapan salam hormat. Baik, ini kita lebih dalami lagi ya. Menulis partikel dalam kalimat, biasanya untuk partikel di bahasa Jepang menggunakan huruf hiragana. Yang kedua adalah furigana. Furigana yakni cara baca kanji. Jadi kalau misalnya ada kanji yang langka digunakan ya, tidak umum, maka biasanya ada furigana di atasnya. Jadi seseorang bisa membaca kanji tersebut. Yang ketiga adalah menulis okurigana, yakni karakter yang mengiringi kanji. Yang keempat adalah menuliskan honorific, yakni ungkapan penghormatan untuk menyapa orang tertentu. Sebagai contoh adalah okeaku sama, sebutan untuk tamu restoran, hotel, dan lain-lain. Ini adalah contoh kalimat. Kita baca sama-sama ya. Iwan sangwa eigo benkyou shite imasu. Yang artinya, Tuan Iwan sedang belajar bahasa Inggris. Baik, ini kita bedah satu persatu. Yang berwarna kuning adalah katakana. Yang berwarna biru adalah hiragana. Yang berwarna hijau adalah partikel. Partikel, dan ini juga partikel, huruf yang berwarna hitam. Lalu yang berwarna coklat adalah kanji. Yang di atasnya adalah furigana. Jadi cara membaca kanji ini seperti ini, eigo. Yang orange ini adalah kanji. Okurigana ini adalah hiragana yang mengikuti kanji. Seperti itu. Kita masuk ke katakana. Katakana digunakan untuk menuliskan bahasa serapan dari bahasa asing atau gairaigo. Katakana juga digunakan untuk menuliskan kata-kata teknik, kata-kata yang bersifat ilmiah, dan onomatope. Sejarahnya, katakana dibuat oleh para biksu di Jepang dengan cara mengambil bagian-bagian dari kanji. Kalau hiragana tadi adalah penyederhanaan dari kanji yang dibuat oleh para wanita, maka katakana lebih kaku karena dibuat dari bagian-bagian kanji. Ini dibuat oleh para biksu. Sama seperti hiragana, katakana memiliki 46 huruf dasar dan huruf katakana turunan. Nanti kita akan mempelajari katakana turunan di hari ke-11. Tipsnya sama, banyak membaca, banyak menulis, dan teknik mnemonik. Seperti itu. Ini adalah contoh onomatope. Onomatope adalah kata yang melambangkan bunyi-bunyian, biasanya ada di dalam komik. Kita masuk ke romaji. Pengertian romaji, huruf Romawi A sampai Z, menulis bahasa Jepang dengan menggunakan huruf Latin. Jadi fungsi romaji digunakan untuk menulis angka dan kata bahasa asing yang sulit ditulis ke dalam katakana karena keterbatasan bunyi. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Huruf kanji dan romaji berasal dari luar negeri. Kalau kanji berasal dari Cina, romaji berasal dari Romawi. Kanji, hiragana, katakana, dan romaji merupakan jenis huruf yang dipakai di Jepang dan memiliki fungsinya tersendiri. Hiragana dan katakana merupakan bentuk dari penyederhanaan kanji. Cara menghafal huruf Jepang menggunakan mnemonik. Sering-seringlah menulis dan membaca. Baik, yang terakhir adalah penutup.
Selamat mengikuti materi yang diberikan. Kalau misalnya ada kendala, silakan disampaikan di grup WA. Akhir kata, semoga sukses menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.